Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Ustadz Taufik, dan untuk hari ini ditemani oleh istri tercinta Ustazah Risma Haki. Kami masih berada dalam nuansa Idul Fitri, artinya masih dalam kondisi libur, ma'had belum masuk. Maka setelah kami lihat-lihat searching di Google, di YouTube, kami baca informasi setiap harinya, terbangkit hati kami untuk membahas tentang bagaimana hiruk pikuk yang terjadi di Palestina. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan, walaupun kita sedih, namun Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadisnya dulu, tuqatilul yahuda, kita akan berperang dengan Yahudi, yaitulah Israel. Kalimat yang digunakan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah kalimat fi'il mudhari', artinya yang menunjukkan waktu sekarang ataupun masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan future, ya. Nah, itu masa yang akan datang. Artinya suatu masa kita akan berperang dengan Yahudi. Engkau akan berperang dengan Yahudi. Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga mereka nanti hatta yakhtabiya wara'al hajar, mereka akan bersembunyi di belakang batu-batu. Hari ini realita itu sudah kita dapatkan, yang mana dulunya Nabi sudah mengemukakan dalam hadisnya. Sekarang kita sudah melihat real kenyataan di lapangan, di kehidupan, bagaimana mereka sangat takutnya. Umi, pernah suatu ketika kan dalam sebuah bacaan artikel, boleh dikatakan artikel, Abi baca saat pertama beberapa tahun yang silam Presiden Israel itu melayangkan bom ke Palestina. Beliau berasumsi malamnya tidak bisa tidur nyenyak, takutnya negara-negara Islam lainnya akan membombardir mereka. Namun kenyataan saat beliau bangun pagi, kondisi Israel masih biasa saja, nggak ada yang respon. Dan masalah Palestina ini bukan hanya masalah umat muslim saja. Ada sebuah bacaan yang paling indah yang Abi temui, kan? Cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Tidak mesti menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena hak asasi manusia di sana sudah porak-poranda. Yang seperti Umi cerita tadinya, bagaimana yang tadi Abi lagi nyetir mobil, nggak fokus Abi dengar yang masalah ini, yang ada satu orang ayah. Iya. Mungkin boleh Umi cerita bagaimana yang Umi lihat, Umi baca. Jadi baru-baru saja ketika saya lagi buka-buka, ya namanya aja orang sekarang ya sering buka-buka, searching, kemudian saya buka di Instagram, kemudian saya mendapatkan kisah dari seseorang keluarga di Palestina. Nanti ada dari Abi juga satu. Kisah keluarga di Palestina. Jadi karena sekarang Hamas telah melakukan serangan balik kepada Israel. Ya, sedang melakukan serangan balik kepada Israel. Jadi di saat melakukan serangan balik itu tidak dipungkiri pasti akan adanya korban, ya. Jadi di saat itu keluarga tersebut, seorang ayah untuk membuat anaknya tidak ketakutan, maka seorang ayah mengambil video. Artinya kondisi mereka saat bermain itu memang dalam dentuman senjata, dentuman bom. Jadi seorang ayah ini mengambil video untuk mengalihkan perhatian si anak terhadap kondisi yang sedang terjadi di luar. Di saat itu, hari itu, ketika suara bom berbunyi, kemudian anaknya menangis ketakutan, ayahnya mengatakan, ini jangan diperhatikan yang di belakang, kita fokus ke video saja. Mengalihkan pandangan dan supaya anak tidak ketakutan lah, ya.
Jadi ternyata tidak jauh setelah selesai melakukan itu, 2 hari setelahnya. Jadi si ayah tersebut mengalihkan pandangan anaknya, kondisi ketidaknyamanan anaknya untuk bermain, padahal dalam kondisi bagaimana Umi bilang tadi, dalam kondisi dentuman senjata. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setelah, mungkin itu merupakan video terakhir dari seorang ayah tersebut. Kenapa? Karena keesokan harinya sang ayah menjadi korban dari serangan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya meninggal dunia. Iya. Walaupun dalam mengalihkan pandangan. Yang paling sedih ada sebuah Abi dapatkan video dalam tempat pengungsian. Seorang ibu yang dulunya tangannya lembut, seorang wanita lah, tapi sekarang mereka berada di bawah tempat pengungsian, berdiam diri di sana dalam kondisi tidak lagi memiliki suami karena suaminya menjadi korban. Ya, menjadi syahid dalam peperangan. Kalau orang Palestina diminta untuk mereka pindah dari negara mereka, mereka tidak mau. Kenapa? Kan disitulah ladang mereka untuk mencari ridhanya Allah, mencari surganya Allah. Pernah suatu video Ustaz Abu Somad saat ditanyakan, saat beliau menanyakan kepada gurunya di Timur Tengah dulunya, kenapa Israel itu, kenapa Yahudi itu tidak dimusnahkan oleh Allah? Mungkin Umi ada jawaban sebelum kita sampaikan? Ya, jawabannya ya karena Allah menyisakan itu sebagai pahala untuk kita untuk mencari syahid. Iya. Jadi kalau misalkan Yahudi itu dimusnahkan oleh Allah semua menyeluruh semuanya, tidak tersisa, maka akan tidak ada lagi jihad dalam kehidupan umat Islam. Dan pesan yang disampaikan oleh guru Ustaz Somad itu sangatlah menarik. Bukan jawaban yang berdalil, tetapi beliau cukup menjawab, kalau semua Yahudi dibunuh, dibasmi, dibinasakan oleh Allah, apa yang tinggal untukmu untuk mencari ridhanya Allah dan surganya Allah? Artinya memang itu kodrat untuk kita, untuk bagaimana kondisi kita mempertahankan iman kita, disisakan Yahudi. Yang selanjutnya ada sebuah statement selama dalam beberapa waktu ini kan, ada orang yang berkata di kalangan kita, mungkin ini Abi sampaikan sekilas. Mungkin Umi pernah dengar yang disampaikan kita tidak boleh melaknat Israel. Ada? Belum. Jadi ada sebuah video Mi beredar dari Ustadz juga yang mengatakan tidak boleh mencerca, melaknat Israel. Ini perlu disampaikan. Bani Israel yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bukanlah Israel yang sekarang. Contoh misalkan, contoh perumpamaan. Ada dua orang yang bernama katakanlah Abdul Ma'un. Abdul Ma'un artinya apa? Hamba penolong, ya kan? Hamba yang ditolong. Atau katakanlah Muhammad. Jadi dua pribadi ini, kalau ada salah satunya yang baik, yang memang seperti karakter Nabi Muhammad, yang satunya lagi bejat. Jadi setiap orang yang mencerca bukan mencerca namanya, tapi pribadi orang tersebut, walaupun namanya sama. Artinya Muhammad yang dicerca oleh orang lain terhadap tingkahnya bukanlah Nabi Muhammad kita. Begitu juga dengan Israel. Israel ini yang dimaksudkan sekarang bukanlah Bani Israel yang disebutkan oleh Allah, walaupun masih tersisa. Karena kan Yahudi itu setelah memproklamir dirinya, daerahnya merebut tanah Palestina dari masa Theodor Herzl dulunya, yang meminta tanah Palestina kepada Sultan Hamid II. Beliau tidak mengiyakan, tapi akhirnya masa kepemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, disitulah tumbangnya Turki Utsmani, sehingga tanah Palestina bisa direbut oleh Israel. Jadi semua orang-orang Yahudi yang sudah pindah keluar daerah kembali ke Palestina, dianjurkan kembali. Yahudi ini unik. Yahudi ini dia bukan misalkan kalau kita suku Aceh ada marga, ada suku lain, marga nama daerah lain. Tapi kalau Yahudi itulah daerah, itulah suku. Nah, jadi Yahudi itu agama
Yahudi itu suku dan mereka tidak boleh Yahudisasi. Kalau Kristenisasi ada, kalau Islamisasi ada, artinya orang-orang yang mu'allaf itu Islamisasi, Kristenisasi orang-orang yang murtad. Tapi kalau Yahudisasi nggak ada, nggak boleh orang-orang yang di luar Yahudi yang bukan berketurunan Yahudi masuk dalam agama Yahudi. Artinya memang karena keturunan. Jadi itu sekilas. Dan kemarin yang membuat Abi sedih nih, seperti kejadian kita di gempa waktu 2016 yang di PD, ingat? Di PD Jaya, gempa yang reruntuhan itu kan. Karena ada sebuah cerita pengantin baru yang dari Padang kalau nggak salah, nggak jadi nikah mereka karena lelakinya meninggal, ya kan? Ini ada juga di Palestina salah satu pasangan yang sudah tunangan dan akan melangsungkan pernikahan dalam durasi waktu mungkin dalam 1 minggu. Tapi setelah hari ini tunangan, besoknya calonnya sudah jadi mujahid. Nah, jadi banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita sampaikan atau menetes air mata kita kalau kita jelaskan tentang Palestina. Abi tertarik dengan sikapnya Ustadz Adi Hidayat yang mendonasikan semua hartanya, bukan semua hartanya, pendapatannya adalah sumbangsinya kepada Palestina. Yang Abi naikin kemarin video tentang doa Kunut Naziah itu akan ada Umi lihat foto-foto tentang bagaimana daerah-daerah yang membela Palestina, termasuk Inggris. Iya, yang bukan merupakan mayoritas Islam ya. Iya, Kanada, bahkan Rusia. Dan Nabi kalau sekarang melihat sosok Erdogan itu semacam sosok penyelamat, macam sultan-sultan Islam dulunya yang luar biasa tergejolak hatinya untuk membantu. Tapi yang membuat kita miris kali ini Bikan, baru-baru aja juga Umi baca bahwa ada umat Islam yang bahkan menghujat Palestina. Mereka tidak ada rasa kasihan, malah mereka seperti alah biarin aja mereka kena diserang sama Israel dan sebagainya, padahal mereka orang Islam. Itu miris sekali. Jadi gini nih, kemarin sempat dialek dengan Awis adik kan, dia pernah baca dalam sebuah artikel, dalam sebuah bacaan, dan dia telitilah, dia survei media ini. Kadangkala ada sebagian media membungkam, jangan kita sebutkan media apa, artinya, dan menggiring opini supaya itu masalah Palestina, bukan masalah kita. Dan sekarang yang banyak kita dapati Umi sudah tersugestikan dalam pemikiran orang-orang yang picik ini bahwa masalah Palestina itu memang biasa saja. Nah, itu kenapa? Karena faktor digiring opini oleh media, sehingga acuh tak acuh. Dan ini tidak boleh kita biarkan lagi, apalagi banyak darah-darah yang bersimbah lebih-lebih di Masjid Al-Aqsa pada malam-malam akhir Ramadan yang mereka iktikaf dalam kondisi hatinya tidak tenang. Ketika sedang sholat tarawih kemudian masjid dibombardir. Kalau berbicara sedih, mungkin sudah memang tidak cukup air mata kita mengalir untuk berbicara tentang Palestina. Setidaknya kita tidak mampu berperang, kita tidak mampu datang ke sana. Minimal ada doa, ada ucapan, ada semangat yang kita hadirkan kepada Palestina, sebagaimana Palestina yang pernah memberikan ucapan selamat kepada Indonesia saat Indonesia tiba dengan waktu kemerdekaannya. Belum ada satu tokoh pun, tapi datang mufti dari Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan di Indonesia. Maka Indonesia sangat mengambil andil untuk mereka. Kita tidak mampu memberikan kontribusi fisik kita, berikan harta kita untuk mereka. Donasilah, berikan infak. Lebih-lebih besok akan diadakan doa bersama dan unjuk rasa untuk membela Palestina di hadapan halaman Masjid Islamic Center. Semua kita yang ada di Kota Lux Mawai, mari kita turut mengambil andil sebagai apresiasi kita,
sebagai rasa tanggung jawab kita, sebagai rasa peduli kita terhadap Palestina, yang di sana adalah banyak lahirnya para nabi, banyak lahirnya pada para anbiya, banyak lahirnya para aulia dan para ulama-ulama kita, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dialek singkat ini bermanfaat bagi kita dan untuk semuanya. Insyaallah nanti akan kita share lagi menyangkut dengan Palestina, baik itu puisi, doa dan bacaan, karena inilah kontribusi kita untuk Palestina. Semoga badai pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.